Bismillahirrahmanirrahim. Rancangan Undang-Undang Pemilu sangat fundamental dan krusial. Partai Keadilan Sejahtera setuju RUU Pemilu mesti direvisi karena ratusan korban nyawa tidak bisa kita diamkan. Kualitas hubungan antara partai politik dengan konstituen juga perlu kita lihat ulang, dan yang paling utama Partai Keadilan Sejahtera berkehendak mengusulkan threshold, ambang batas untuk pilpres diturunkan. Sebelumnya 20% kursi dan 20% suara, kita usulkan 10% kursi dan 15% suara. Kenapa? Karena kita berharap barrier to entry untuk pilpres diturunkan biar lebih banyak lagi calon berkualitas. 2 kali pilpres 2014 dan 2019 di mana pilpres itu cuma diikuti 2 pasang calon, berbahaya dan berat. Karena itu Partai Keadilan Sejahtera ingin threshold buat pilpres diturunkan. Terkait untuk pilkada, Partai Keadilan Sejahtera berharap pilkada 2022 dan 2023 dinormalisasikan, di-on-kan. Kenapa? Karena bayangkan ratusan daerah dipimpin oleh pelaksana tugas untuk masa 1-2 tahun. Ini berbahaya bagi pelayanan publik, bagi masyarakat, karena kepala daerah PLT beda dengan kepala daerah definitif. Dalam situasi pandemi di masa krisis, ada banyak refocusing anggaran, ada banyak program yang perlu ditajamkan. Kita perlu kepala daerah yang punya mandat kuat dari rakyat, bukan penunjukan. Nah, karena itu Partai Keadilan Sejahtera berharap pilkada 2022 dan 2023 di-on-kan, dan itu juga baik bagi masyarakat karena kita bisa melihat kontestasi yang sehat, siapa kepala daerah terbaik yang mungkin bisa dicalonkan untuk 2024. Terkait dengan aturan di undang-undang, rancangan undang-undang bahwa anggota HTI, FPI ataupun PKI dan lain-lain tidak bisa ikut pemilu, saya pribadi tidak setuju anggaran itu, ya. Karena organisasi sudah dilarang, maka tidak ada lagi anggotanya, dan setiap orang punya hak untuk dipilih dan memilih. Karena itu kita perlu untuk mengembalikan, tidak dengan cara bagaimana orang itu dikekang suara dan kebebasannya, tetapi biarkan mereka berinteraksi, tapi literasi dan edukasi yang harus diperkuat. Betapa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila adalah final, Pancasila konsensus kita bersama, Pancasila rumah kita bersama, apapun yang bertentangan Pancasila harus kita larang. Itu yang harus kita perkuat. Dan alasan pelarangannya dijelaskan dengan sangat jelas, dialogis, musyawarah, sehingga timbul kesatuan kita sebagai berbangsa dan bernegara.